Nah, yang kontra Balawi itu termasuk paling pemuncaknya itu Kiai Imaduddin Banten. Orang-orang Indonesia itu apa ya nyantri ke sana ke Yaman, Oh, ke kirain Hadramut. kirain jadi ART. Nah, makanya di Indonesia itu masih banyak Habib-habib yang palsu gitu, ngaku-ngaku Habib. Halo teman-teman semua, para pecinta Mio Spiderman. Halo teman-teman semua, masih bersama kita yaitu para peranakan Jambu Klembe. Nah, yang kalian tahu kita ini adalah ya mempunyai power yang sangat tinggi. Iya, kita salah satu dari elit global, men. Ya, BTW mbak gue juga Perdana Menteri Kisufuk. Keren banget, bro. Kalau mbah gua Perdana Menteri Sombolodor. Nah, itu Perdana Menteri Sombolodor. Ya, kita di sini ingin membahas yaitu persoalan Ba'alawi. Ya, persoalan Balawi dan sejarahnya kapan masuknya Balawi ke Indonesia. Ya, sebelum itu kita Ba'alawi itu kan masih diperdebatkan kan. Iya, masih diperdebatkan sampai Kenapa sekarang. diputuskan gitu loh Ya, nasabnya nasabnya gitu. sampai Nabi Muhammad. Ya, kita langsung aja bahas di ngobrolin sejarah. Nah, kan tadi kita kan mau ngobrolin tentang Ba'alawi. Ya. Terus kan ini yang dipermasalahkan itu Ba'alawi itu diputuskan iya kan dari gelar itu kan dari gelar Habib. Nah, apakah benar Ba'alawi itu keturunan Nabi Muhammad? Ya, kalau melihatnya, Iya. melihat dari dulu sampai sekarang itu ya Ba'alawi yang di Indonesia Iya. ya oleh kebanyakan masyarakat Indonesia itu dinasabkan sampai kepada Iya, Nabi iya, Muhammad. iya, isi. Dan mereka biasanya dipanggil Habib gitu kan. Iya, bener. Habib. Nah, Dipanggil Habib gitu. nah, tapi di sini karena ada perbincangan yang Iya, masih panas kan. iya. Sampai sekarang kan masih diperdebatkan ini. Udah agak lama juga kan. Udah agak lama juga diperdebatkan bahwasanya Ba'alawi itu diputuskan atau dibatalkan nasabnya sampai Nabi Muhammad. Iya. Gitu kan. Nah, kalau melihat data-data sejarah itu ada yang pro dan kontra. Iya, ya kenapa tuh bisa maksudnya tuh yang gua pertanyakan tuh kenapa bisa pro gitu loh. Kita kan apa ya di sini mau membahas itu kan. Makanya gua tanya kenapa sih itu Ba'alawi itu diputuskan nasabnya kayak gitu. Nah, yang pertama itu kita bahas yang kontra dulu yang memutuskan nasab Iya, dari benar. Ba'alawi. Maka itu kita sebut kontra Ba'alawi gitu kan. Iya, dia kontra. Boleh sih. Ya, Kenapa nggak kontra Habib? ya karena Habib kan ya Kan menyeluruh kan kalau Habib kan ini yang dipermasalahkan Ba'alawi kan. walaupun kebanyakan yang dipanggil Habib itu emang dari kalangan Ba'alawi. Iya, benar-benar. Nah, yang kontra Ba'alawi itu termasuk paling pemuncaknya itu Kiai Imaduddin Banten. Nah, ketika Kiai Imaduddin Banten itu meneliti sejarah dan membukukannya sendiri yang dijuduli pembatalan nasab Ba'alawi itu kan emang di situ isinya membatalkan nasab Ba'alawi gitu. Nah, Iya, maksudnya tuh ada problem kah atau ada perselisihan kenapa sih Ba'alawi itu bisa diputuskan kayak gitu nasabnya? Nah, itu kalau yang Apa gua amatin personality ya nanti kita bahas ya. Ya. Nah, kalau yang gua amatin kan karena beberapa problem yang sama
apa ya, sama pribumi kita, maksudnya orang-orang Indonesia gitu kan. orang-orang. Kalau Pahlawi kan dari keturunan Arab. Arab gitu kan. Iya. Nah, itu ada beberapa problem. Yang pertama itu beberapa kalangan mereka Pahlawi itu ada yang semena-mena apa gimana? berperilaku apa ya? Iya. Berperilaku tidak baik lah. Itu adalah Habib loh, mereka punya gelar. Iya, ya tidak baiknya itu ya kayak di apa ya, akhlak lah mungkin sopan santun gitu kan. Kayak kita tahu kan ya, ada beberapa Habib yang emang style pengajiannya itu kan emang keras gitu. Iya, tapi gua nggak setuju sih sama kayak yang misal Habib tuh kan punya power nih, kita sebutnya punya power. Sama orang yang punya power kayak gitu terus kayak semena-mena. Misal kayak gua pernah lihat video itu, nggak tahu ya itu Habib atau kiai atau ustadz atau apalah itu, dia makan durian gitu, setelah habis duriannya dimakan sama orang itu kayak udah jorok, nggak peri kemanusiaan kalau menurut gua ya, itu sudut pandang gua. Kalau mereka bilang kan kayak tabarukan gitu kan, kayak ngalap berkah gitu kan, tapi kan ya nggak gitu juga. Kalau sudut pandang gua, ngalap berkah itu enggak. Ngalap berkah tuh apa Ya, ngalap berkah itu kayak kita itu mengambil berkahnya dari yang makan durian itu, entah karena yang makan durian itu Habib atau Mbah Kiai gitu kan. Itu kan sama aja kayak kena ludahnya kan itu. Iya. Kenapa nggak cipokan? Ya. Anjir. Wah, bahaya. Ya enggak gitu juga kali ya. Masa ya itu enggak ini sih, enggak etis. Ya itu kalau sudut pandang gua ya, makan durian gitu. Iya. Terus nanti isi duriannya itu kalau masih ada kan biasanya kalau tabarukan diambil orang terus di kayak dilamutin gitu kan. Nah, itu kan kayak ya menurut gua itu hal yang kotor gitu loh, yang enggak, padahal kan diajarkan di dalam Islam juga kan disuruh menjaga kebersihan gitu kan. Iya benar. Bisa aja itu orang yang kayak gitu punya virus. Iya, bisa juga itu yang dikhawatirkan. Gua kayak punya teori. Apakah penyebar COVID waktu dulu di Indonesia gara-gara seperti itu? Ya bisa jadi sih. Jaga lisan Anda, Goku. Ih, nakal Goku, Cuk. Nah, itu kan apa ya? Kalau kita mau tabarukan, itu kan nggak usah sampai segitunya. Iya. Ambillah contoh. Bentar. Sorry. Gua ini potong. Kalau menurut gua, kalau mau ngambil berkahnya itu kayak kita berguru. Kita berguru itu secara tidak langsung kita udah kayak terbiasa kan. Kalau guru kan nggak mungkin kan mau kayak kita semena-mena sama guru, pasti kita walaupun kita kita nentang guru tuh, tapi nggak sepenuhnya. Kita ada fase kayak ngikutin guru gitu loh, maksudnya tuh kayak ditiru gitulah intinya kayak gitu. taklid gitu kan. Iya benar. Terus takdim gitu kan, memuliakan seorang guru. Itu tuh kayak secara tidak langsung ilmu dari gurunya itu pasti turun. Kayak misal gua kasih contoh ini. Misal gua waktu sekolah kayak gitu tuh ikut kayak public speaking gitu. Nah, di situ kan gua sebenarnya di awal itu gua nggak suka sama logatnya si guru itu. Tapi semakin lama tuh gua belajar sama dia, makin menirukan gua sama logatnya si guru itu. Iya. Nah, kayak gitu. Jadi maksud gua tuh kalau mau nyari berkah tuh nggak harus kayak gitu. Iya. Harusnya itu lu belajar sama yang mau diambil berkahnya kayak gitu. Ya, termasuk gitu. Kalau yang lebih lebih simpelnya juga kan, daripada kita ikut-ikutan makan durian yang bekasnya itu, lebih baik kita ngalap berkahnya kan, kita bersihkan itu kotor kayak kulit durian, terus
isi-isi dunia itu kita ambilin terus masuk kita akal. bersihin. Masuk akal. Nah, itu kan juga serius, gua setuju banget sih sama ini. Sama aja itu udah ngalap berkah itu, sudah tabarukan itu Iya, secara itu selain itu juga membersihkan ini kan, membersihkan tempat. Iya, benar. Poin positif, guys. Nah, gitu. Nah, kita kembali lagi ke Kotra Ba'alawi ini. Mungkin salah satunya kan itu kan. Salah satunya problemnya di situ. Terus ada juga banyak kontroversi di kalangan gua masih nggak tahu lagi Cuk sama itu Cuk. Iya sih, kok bisa gitu loh. Enggak jijik gitu. Ya, kita kembali ke topik dah. Nah, yang selanjutnya kan ada beberapa kontroversi di kalangan para habaib. Mungkin itu menjadi salah satu problemnya. Nah, terus ada hal-hal seperti itu, ada yang kurang srek lah sama si orang pribumi gitu kan. Makanya seorang Kiai Imaduddin ini dari Banten kan meneliti nasabnya Ba'alawi gitu kan dari kitab-kitab terdahulu. Ditelitilah itu kitab-kitab yang terdahulu, sejarah gitu kan, tarikh gitu, yang sangkut paut sama Ba'alawi gitu. Ternyata di situ menemui problem yang kayak nasabnya itu mentok gitu loh. Mentok maksudnya mentok itu berhenti atau kayak perzinaan. Ya, bentar, sorry kan lu belum jelasin. Kalau di Islam tuh kalau misal anak dari perzinaan itu nasabnya kan berhenti. Jadi mulai dari si ceweknya kan nasabnya. Nah, gimana itu maksudnya mentok tuh lu nggak jelas banget tadi. Ya gini maksudnya mentok itu kayak kita itu nggak punya keturunan. Si Kiai Imaduddin ini neliti bahwa seorang al-muhajir yang namanya itu Ahmad al-Muhajir itu emang benar keturunan sampai Nabi Muhammad. Tapi Ba'alawi ini kan khusus keturunan dari Alawi gitu kan, Bani Alawi, makanya jadi Ba'alawi. Nah, Alawi ini itu kayak enggak ada di sejarah manapun yang mengatakan itu anak al-muhajir gitu loh. Jadi kayak sisipan gitu aja. Mungkin kayak Pak D, mungkin salah satu Pak D atau Om lah. Ya, itu kalau enggak salah itu pas diteliti itu kan kalau misal kayak Pak D atau Om gitu kan enggak termasuk Habib kan. Ya, itu kalau nasabnya masih tersambung. Enggak, maksud gua tuh kalau Pak D atau Om gitu yang bukan keturunan Rasulullah, misal kayak keturunan Rasulullah nih. Kayak misal gua punya istri, terus gua punya kakak. Nah, terus kan gua punya ini kakak gua keturunan Nabi. Guanya enggak gitu kan. Kakaknya tuh kakaknya si cewek. Kakak. Terus anak gua itu kan jelas bukan Habib kan? Iya. Soalnya kan gimana ya? Ya itu agak rumit sih kalau kita itu. Tapi yang jelas itu kayak si Alawi ini itu enggak sorry gua mau jelasin ini takutnya salah gitu. Maksudnya tuh ini gua itu kakaknya si cewek gitu. Gua kakaknya si cewek. Terus adik gua itu punya suami Habib. Nah, anak gua kan enggak Habib kan. Soalnya kan sama aja anak Pak D-nya kan. Anak Pak D-nya sih. Itu kan. Jadi bukan termasuk Habib kan. Ya kalau yang paham kan lu? Paham. Ya gitulah. Pokoknya yang bisa aja Ba'alawi itu kayak gitu dari keturunan Pak D-nya terus nganggep Nabi atau gimana gitu. Kan ini gua enggak tahu ya, gua pengetahuan kayak gitu gua dari lu juga. Iya makanya ini kita bahas kan. Makanya itu kontranya itu di situ. Titik utama kenasaban itu di si Alawi itu loh. Nah, Alawi itu kayak disisipin gitu. Enggak ada anak dari al-muhajir gitu. Iya. Nah, problemnya di situ. Makanya putus di situ. Gitu. Berarti maksudnya kontra tuh kayak gitu kan? Kontra. Kalau pro-nya?
Nah, ini yang ada yang pro kalau Habib itu Ba'alawi itu benar-benar keturunan Nabi Muhammad itu ada Iya, yang pro. itu juga ada datanya apa Iya, hanya bualan? ada penelitian juga itu kalau kalian lebih pengen apa ya kayak pengen neliti banget ini keturunan Ba'alawi ini bisa mampir ke Pamitnya Ngantor. Channel Pamitnya Ngantor itu yang jelasin itu Gus Rumail Abbas. Nah, itu termasuk salah satu yang pro Ba'alawi. Iya. Dan Tapi itu enggak, gua kan tanya lu tahu enggak sih penelitiannya itu kayak gimana? nah penelitian si Gus Rumail ini kan juga sampai Timur Tengah juga dia Oh, berarti sampai, juga riset sampai segitu iya, ya? sampai dia itu ngontak apa kayak pemerintahan zaman gitu loh yang ngurusin nasab-nasab itu gitu. Se-effort banget yang ngurusin Ya, marga. ya itu karena apa ya? Ya karena dipicu ada yang kontra gitu, makanya ada yang pro dan kontra. Ya se-effort itu. Tapi kenapa enggak orang Ba'alawinya aja sih yang mau membenarkan diri, maksudnya ini loh buktinya kalau gue itu Habib gitu. Malah kayak kenapa malah orang lain? Apa yang jelasin itu termasuk Habib? Enggak kalau Gus Romel itu enggak termasuk Habib cuma Iya, kenapa enggak itu aja sih? Mungkin aja ini ya mungkin. Mereka mereka mau dianggap Habib atau enggak udah bodo amat. Soalnya mereka juga enggak ada ini kan? Apa ada? iya ya kalau mereka itu kan apa dasarannya itu kan ada yang namanya lembaga Robitoh Alawiyah gitu. Robitoh Alawiyah itu mencatat nasab dari keturunan ini yang sekarang sampai ujung sampai nantinya Nabi Muhammad gitu kan. Ya. Itu ada lembaganya namanya Robitoh gitu. Iya, kayak gue ini ya. Kayak gue. Maksudnya gue nanya. Kan itu gelar Habib. Itu sebenarnya itu buat kebutuhan semua umat atau cuman buat hanya keturunan nabi-nabi doang. Kayak maksudnya itu keturunan nabi itu hanya buat kayak para keturunan atau orang-orang lain itu ikut campur. Nah, Lu paham gak sama pertanyaan paham. Iya, gimana? Kalau Habib itu ya. Jadi Habib itu dulunya dipakai untuk memanggil orang yang terhormat seperti guru-guru para keturunan Nabi Muhammad gitu. Tapi sampai sekarang itu digelarinya juga ke semua enggak semua tapi kepada keturunan Nabi Muhammad yang tempat tinggal dari Lembah Hadramaut Yaman. Iya. Itu panggilannya Habib. Habib itu kan maknanya kekasih. Kekasih, iya benar. Gitu kan. Kekasih. Makanya itu saking cintanya mereka para pengikutnya ini, para murid-muridnya, murid-murid itu manggilnya Habib kepada keturunan Nabi Muhammad yang menjadi gurunya, Ya, menjadi guru mereka gitu. Gue masih kurang paham, bukan kurang, malah nggak paham gue sama Habib itu sebenarnya itu buat kayak semua umat atau buat kayak organisasi mereka sendiri atau gimana? Bukan ini ya gimana ya? Gak tahu gue, sama sekali gak tahu. Maksudnya itu gunanya tuh buat apa gitu loh? Kan kalau misal itu gelar suatu kebanggaan karena mereka itu keturunan nabi, kan itu biar diurus sendiri gitu loh. Sedangkan kayak sekarang aja ya kita dilihat itu banyak banget gitu yang maksudnya tuh ikut berkecimpung di situ. Nah itu kan kayak gua mikirnya, kan gua nggak tahu ini kan gua orang awam, jadi jangan salahkan gua. Maksudnya itu banyak yang berkecimpung itu ngurusin mereka itu kayak kalau nangkepnya gua itu seorang Habib itu kayak buat seluruh umat gitu loh. Kalau lu kan gitu artinya lu kan kayak buat seluruh umat yang dikasihi gitu kan, yang menjadi kekasih. Tapi yang di sini kan ada kalau Habib secara bahasa kan emang begitu, yang terkasih yang dikasih itu. Tapi ini kan kita menujunya kepada Habib yang menjadi gelar karena keturunan Nabi Muhammad gitu. Nah, kok digelari Habib kenapa?
ya itu tadi karena dulunya itu Iya. para pengikut Habib yang menjadi para pengikut keturunan Nabi Muhammad yang menjadi guru mereka itu manggilnya itu pengikutnya Habib karena saking cintanya. Iya, paham gua paham sampai terutama sini. Mereka yang di Lembah Hadramaut di Yaman karena banyak sekali orang-orang Indonesia itu apa ya nyantri ke sana ke Yaman, ke Hadramaut. Kirain jadi ART. ART mah ke Tiongkok. ART Tahu Santi Cina enggak? Santi di Cina. Enggak tahu gua. Tiap puasa trending anjing. Tiap puasa trending. Serius. Santi di Cina itu dia ART kan Indonesia, terus dia di Cina gitu. Jadi kayak tiap puasa itu dia bikin konten kayak puasa di Cina gitu ya, intinya kayak gitulah. Anjing ngapain bahas Santi di Cina sih bang. Kembali lagi ya ke itu apa Habib itu. Nah kan banyak orang Indonesia atau orang-orang Indonesia yang nyantri ke Hadramaut dan ya banyak bukan Indonesia doang tapi banyak sekali orang-orang yang nyantri ke Yaman menuntut ilmu di Hadramaut. Nah itu manggil guru-gurunya itu Habib gitu. Nah itu menjadi paham. gelar apa itu keturunan Nabi Muhammad yang tinggal di Lembah Hadramaut Yaman gitu. Ya jadi guys gua udah nggak berpikir kayak tadi lagi tentang Habib ya guys ya. Nggak yang buruk guys, gua mikirnya bagus terus. Habib, saya cinta Habib. Saya juga. Nah itu apa sana Habib dari mulanya dari situ lah. Nah itu yang pro kontra tadi kan. Yang pro kenapa sih kok se-effort itu gitu kan. Kok se-effort itu gitu kan. Effort apa bangsa? Se-effort apa? Mitril. Ya pokoknya Mitril. Mitril apa bangsa? Nah itu kan maksudnya kok segitunya gitu kan. Sampai sampai riset kemana. Padahal dia itu bukan salah satu keturunan. Iya. Mungkin si siapa tadi? Gus Rumel Abbas. Ya mungkin si Gus juga wetonnya 8 sih mungkin. Soalnya di weton itu 8 itu suka berkelana. Maksudnya berkelana kan jalan-jalan kan kalau di sekarang kan. Iya. Mungkin itu. Mungkin kalau jadinya Pisces guys. Gitu kan. Kamu pakai weton gua juga punya ya dia gitu kan. Enggak canda guys. Jadi ya itu Gus Rumel Abbas itu kan saking cintanya kepada Habib. Paham gua. Ya gitu. Ya soalnya kayak kalau udah orang itu udah cinta pasti mau effort banget gitu. Iya. Effort guys maksudnya tadi bukan mitril. Nah gitu. Gua kayak pernah tahu ini, bukan pernah tahu sih tapi setahu gua ya kan ini ada Syarif, Habib dan Sayyid. Nah itu perbedaannya itu apa sih? Nah kita ngomong perbedaan apa sih Habib, Sayyid dan Syarif. Ya emang apa ya keturunan Nabi Muhammad itu macam-macam gitu apa gimana? Ya kan iya, gua tadi nangkep ini kan Nabi Muhammad itu bukannya punya dua keturunan ya, Hasan dan Husain itu. Ya, cucunya kan ada Hasan sama Husain. Itu cucunya. Cucunya. Oh iya, anaknya kan Fatimah kan. Anaknya Fatimah Az-Zahra. Gini, jadi ya itu beda-beda karena ada hal yang apa beda dari jalurnya gitu kan yang pertama. Yang kedua kan kalau Habib itu gua garis bawahin ini Habib itu kan apa yang terutama yang tinggal di daerah Hadramaut Yaman. Itu yang dikatakan Habib karena dapat dari murid-muridnya. Dijulukin sama murid-muridnya. Bawa lagi masa aja.
Ah. Sampai mana? Jadi kalau Habib itu kan terkhusus yang di daerah Hadramaut Yaman. Iya. Karena dapat julukan dari murid-muridnya Habib. Kayak gitu. Kalau Syarif itu yang dari keturunan dari Hasan. Ya, berarti kalau yang Sayyid itu keturunan dari Husain. Ya. Kayak gitu. Gitu. Jadi kalau Sayyid dari Husain, Syarif dari Hasan. Yang entah itu yang di Yaman atau yang di luar Yaman, menyeluruh kan? Itu menyeluruh panggilnya Sayyid sama Syarif. Tapi yang terkhusus yang di Yaman, di Hadramaut itu memiliki julukan sendiri, yaitu Habib. Itu karena dapat julukan dari murid-muridnya. Gitu. Tapi di antara Syarif dan Said itu dipanggil Habib semua kan? Enggak gitu. Jadi di antara yang dari Yaman doang kan? Yang Habib yang di Yaman doang tuh. Dan yang ke Indonesia itu kan kebanyakan dari yang dari Yaman Hadramaut. Makanya banyak Habib di Indonesia gitu. Ya kan yang dipermasalahkan itu Ba'alawi itu beneran keturunan Nabi Muhammad enggak sih kayak gitu kan. Terus kan itu juga di Indonesia kayak gitu. Ya. Nah, gimana sih Ba'alawi itu bisa sampai ke Indonesia? Nah, jadi Ba'alawi itu sampai ke Indonesia itu mereka pertamanya kan dagang kan ke Indonesia. Berarti kayak ikut teori apa ya, lupa gue Cuk namanya. Ya sejarah masuknya Islam gitu kan. Dari perdagangan kan. Dari perdagangan. Berarti Ba'alawi itu masuk juga dari ini ya, kebutuhan ekonomi kayak gitu ya. Iya. Jadi ada dari Yaman. Tapi Arab enggak ikut memonopoli perdagangan kan. Mereka mah udah minyak aja urusannya. Nah, kalau yang zaman itu kan sekitar abad ke-13 itu kan ya kira-kira itu abad ke-13 ya. Itu keturunan Alawi itu datang ke Indonesia sebagai pedagang gitu kan. Dari Hadramaut Yaman ke Indonesia. Berdagang. Nah, berdagang di Indonesia terus banyak yang kayak mukim lah di Indonesia, jadi memperistri orang-orang Indonesia. Orang-orang Indonesia. Tapi bukannya Habib itu harus kayak punya istri orang Arab juga kayak gitu ya? Gue pernah dengar di tempat Habib Ja'far kalau nggak salah. Ya itu kayak budaya mereka gitu kan, kayak ya lu kalau biasanya itu, Habib itu kayak disuruh nikah sama yang keturunan Arab juga. Soalnya darahnya gitu kan, biar nggak apa gitu. Tapi kalau kita tahu kan selain zaman dulu kan nggak mikirin itu, yang penting kayak Islam menyebar kan. Gue tahu kalau kayak gitu. Iya, jadi yang penting Islam menyebar. Kalau sekarang kan siapa itu yang keturunan ada kan Habib. Tapi ada nggak sih kayak Habib yang mengaku-ngaku gitu? Ya. Hanya kalau itu banyak sih Habib ngaku Habib tapi nggak Habib gitu kan. Dari lembaga Robitoh juga nggak tertulis. Ya tapi kenapa masih dipercaya kalau kayak gitu? Ya kan mereka kan membranding dirinya sendiri gitu. Kayak seolah-olah. Berarti yang rada bego yang percaya atau ya? Ya itu karena gimana ya, masyarakat kita kan masih gampang ini terpengaruh sama luarnya orang. Kalau menurut gue ya masyarakat kita itu terlalu banyak scroll sih. Sebenarnya scroll apa aja gitu sosial media itu bagus. Soalnya itu menambah wawasan dengan sangat singkat menambah wawasan itu bakal kayak lebih nyantel kayak gitu. Tapi kalau kayak otak kita tuh dikasih pengetahuan informasi yang apa gitu kan. Iya jadi hilang. Iya jadi kayak kebalik-balik gitu loh. Karena orang Indonesia itu masih banyak yang tertipu atau masih banyak yang percaya sama brandingan doang gitu loh. Kayak
contohlah kalau lu gitu terus pakai apa serban langsung gitu. bilang perkenalkan nama saya Habib Sutejo. Nah gitu kan masih banyak yang Mungkin Anda percaya karena gua kurang literasi. anjir, iya sih bener udah sering scroll kurang literasi kayak gitu. Scroll aja mungkin caption yang panjang itu dibaca cuma atasnya doang. Iya nggak di more gitu kan Iya. lainnya gitu kan nggak diklik gitu. Nah itu Aneh. nah makanya di Indonesia itu masih banyak Habib-habib yang palsu gitu ngaku-ngaku Habib itu masih banyak. Iya, makanya Pahlawi itu dikontrakan kan. Bukan dikontrakan, maksudnya itu di apa ya? Perkusi lah. Iya, gitu diperkusi, dikontrakan. Emangnya kayak kita. Nah itu kalau kita lihat kan juga apa ya kontroversi yang ada dari kalangan mereka para habaib gitu kan, para habib itu kan masih juga banyak di Indonesia kayak kuburan palsu gitu kan yang pernah kuburan palsu hah? Terus kayak kan kalau di model di tempat gua ya, gua ngasih tahu aja sih. Kan kalau di kota-kota sana udah kayak yang kayak gini loh, apa namanya yang kayak gini tuh apa gitu, gue lupa namanya ya. Tapi kalau di tempat gue itu yang modelnya kayak gunung gitu loh, kayak bukit kayak gini. Nah itu kalau kuburan palsu itu cuma bikin kayak gini terus dikasih batu nisan kayak gitu. Iya. Jadi cuma buat gundukan-gundukan gitu. Mainan gue waktu kecil anjir. Ya itu masih banyak loh. Nah itu apa mungkin ya? Mereka masa kecil kurang bahagia kayak gitu. Ya itu lebih ke faktor cuan sih. Itu iya kan pernah kan dibahas. Tapi kita bisa sih kalau itu kayak itu bisa cuan, kita bisa tiru sih. Soalnya kita YouTube lama banget. Bantu subscribe guys, awas loh. Nah itu. Nah ya guys, bantu kita dapat uang. Anjing. Daripada nipu kalian apa buat kuburan palsu kan enggak. Ya mending subscribe kita. Nah itu kan pernah kan dibahas di Guru Gembul kalau nggak salah di channel Guru Gembul. Apa itu? Yang kuburan palsu itu loh. Palsu. Para habib bisnis kuburan palsu. Mungkin mereka itu nyimpen harta di situ, bukan kuburan palsu itu sebenarnya. Wah, jangan-jangan harta karun ya? Iya. Mungkin Loktel itu harta karun One Piece. Harta karun terbesar One Piece itu namanya Loktel. Mungkin itu Loktel. Luffy, kamu nyari-nyari harta karun tidak ketemu? Ternyata di Indonesia, guys. Indonesia. Anjay. Aduh, gimana nih? Kuburan palsu buat cari cuan. Itu salah satu kontroversi yang beredar. Tapi gimana bisa dapet cuan gitu loh, cuman gara-gara kuburan? Ya kan masyarakat kita masih percaya kan sama. Iya, maksudnya percaya itu kita ziarah bayar. Biasanya kan kalau anjir ziarah kan ini ada apa? Kotak amal, terus ada kan ini. Cuma kotak amal kan itu tergantung, berarti kan enggak ya bisa sih disebut tujuannya cuan. Cuman itu kan itu mau ngasih apa enggak. Berarti kan itu enggak kayak dominan ke cuan kan. Iya. Tapi enggak tahu sih niatnya. Ya kalau kita pikir kuburan palsu terus buat apa gitu loh. Buat nipu doang kan enggak mungkin. Ya yang paling logik kan ya kalau ada yang kan masalah kita kan sekarang banyak apa itu wisata religi gitu kan. Iya benar. Wisata religi di tempat gitu kan. Gua banyak. Iya, benar sama. Nah, itu kan kalau ada yang apa itu bikin kuburan syekh siapa gitu kan. Terus dibagus-bagusin. Bagus-bagusin gitu kan. Pasti kan diziarahin. Dan terus ziarahnya atas nama siapa? Kan ziarah kan pasti kalau misal baca surat Yasin gitu ya. Di buku Yasin itu loh, bukan buku Yasin. Ada wasilahnya. Iya, ada wasilahnya itu buat siapa. Nah, ya, terus kalau kuburan palsu itu untuk siapa? Ya itu sih yang dinamain itu syekh siapa, tapi enggak ada itu. Syekh siapa itu enggak ada gitu loh. Berarti itu nama palsu juga itu. Iya, jadi mainnya gitu.
Dan yang ziarah kan kemungkinan besar kan banyak yang ngasih uang ke kotak amal. Capek gitu, anjir mikirin kayak gini. ya itulah makanya jangan mau dibodoh-bodohin orang. Ya kalau kalian banyak, mungkin mau ziarah itu kalian paling nggak tahu lah sejarahnya, biografinya itu tahu lah anjir. Tiba-tiba lu ziarah nggak tahu dia siapa. Yang penting yang penting bego tolol. Iya sih gitu kan. Tapi ya itu bukan, kalau menurut gua yang salah bukan itunya doang sih, bukan yang nipu doang. Yang salah itu yang ketipu anjir. Iya. Kayak lu mau dicap orang religius gitu, anjing tolol, nggak tahu biografinya, sok-sokan mau religius lo. Iya, yang itu kan sebuah hal yang ya memprihatinkan lah. Nah kayak misal kayak gini aja, Sunan Ampel kayak gitu. Misal Sunan Ampel kan kita tahu kan biografinya, terus tempatnya juga tahu di mana. Nah itu kita bisa itu ziarah karena tahu kan tempatnya mana, dia siapa gitu. Iya. Tiba-tiba ada kuburan baru kayak gitu diziarahin anjir tolol. Iya, ya itu kan nggak habis pikir kan. Iya. Kok bisa gitu loh. Kalau kita ziarah kan tahu ini makam Sunan Muria. Iya, gitu makanya kan. diziarahin kan. Ini tahu makam Mbah Hasyim Asy'ari. Iya. Kan gitu kan. Iya. Terus ya Ahlan kita Dahlan juga ada. Ya Mbah Ahmad Dahlan gitu iya, kan. Ahmad Dahlan. Nah, itu kan Sorry. Tahu kita sejarah Mbah Hasyim Asy'ari itu pencetus NU. Iya, terus Muhammadiyah. Mbah Ahmad Dahlan itu yang lahirin Muhammadiyah gitu kan. Kita tahu sejarah-sejarahnya. Tapi ini enggak Syekh siapa? Syekh gitar mungkin. Nah, atau Syekh New Balance. Nah, gitu kan enggak tahu. Terus kita ziarah kan Syekh Skena mungkin. Itu pasti kan Syekh Skena itu berkecimpung di dunia musik. Spotify yang bener tuh anjing. Ya gimana tuh? Nah itu kan kita itu dibodoh-bodohin. Iya nggak wajar kan? Nggak wajar, makanya banyaklah literasi, banyak wawasan biar nggak. Ya Allah juga menyuruh kita untuk menuntut ilmu kan. Iya, itu kalian kalau Islam itu wajib nurut sama Tuhan kalian anjing. Wajib nuntut ilmu karena itu sebuah kewajiban nuntut ilmu dari kita lahir sampai ke walaupun kayak banyak gitu tokoh-tokoh ya kayak kiai atau ustadz kayak gitu yang kalau misal nggak berpengetahuan itu taklid nggak apa-apa kayak gitu. Tapi seenggaknya kalian menuntut ilmu lah, anjir. Iya itu. Masa kalian tiba-tiba ziarah kayak kayak gitu, Syekh gitu diziarahin kan rada bego kalian. Iya. Nah, itu ya sebelum ziarah kan dicari dulu. Iya. Ini itu siapa sih gitu kan, harus tahu dulu itu. Siapa ini. Mungkin itu namanya Syekh siapa gitu. Syekh Ciko mungkin, Ciko kucing gua ya. misal Syekh Ciko kayak gitu. Dia Islamnya yang melenceng gitu misal. Terus kalian yang jalan lurus lah, Islamnya yang lurus kayak gitu. Kan sama aja kalian ziarah sama orang yang menentang kalian kan. Iya gak sih? Iya. Paling enggak kalian tahu lah dia siapa kayak gitu. Terus baru diziarahin, jangan kayak cuman depannya ada nama Syekh, Habib atau Kiai kayak gitu tiba-tiba kalian ziarah anjir. Ya kan enggak tahu asal usulnya gitu. Gak logis tuh. Iya. Dan yang ini termasuk kayak beberapa kalangan mereka kan kayak yang tadi yang udah kita bahas kan kayak dalam perilaku pun juga buruk, juga ada yang buruk. Iya benar. Ada yang buruk beberapa gitu. Iya kan mayoritas juga baik kan. Mayoritas juga baik, tapi ya beberapa itu ada yang buruk dalam pandangan seseorang gitu kan. Mungkin kalau pandangan pengikut dia yang soalnya gitu kayak kan. Gini gua mau bilang nih, kebanyakan ormas itu di tempat organisasi itu didoktrin agar mereka itu yang termasuk ormas itu
apa itu yang termasuk organisasi itu tuh didoktrin buat yang paling benar gitu loh. Nggak tahu, nggak bisa mana yang salah mana yang benar, tapi mereka itu mau berbuat apa itu pasti benar, nggak ada yang mau nggak sadar kalau bahwa mereka itu salah. Kayak gitu. Iya, padahal kan menurut pandangan orang lain kan bisa juga seperti itu buruk gitu. Iya, benar. Kayak contohnya kayak apa ya, pengajian terus bawaannya keras, marah-marah gitu kan. Nah, itu kan menurut orang lain mungkin buruk, nggak enak juga kan, nggak enak didengar gitu kan. Tapi ya kalau menurut pandangan pengikut mereka ya tapi itu sebenarnya tergantung orang juga sih yang denger. Kalau mereka dengernya fan-fan aja nggak apa-apa kan. Iya, kalau misal lu aja kalau suka yang dengerin pengajian yang kalem-kalem gitu tapi bahasa Cina, ya nggak tahu juga ya. bahasa Zimbabwe kan juga kita nggak tahu isinya apa. Kalau bahasa Jambuk Lembe kita tahu, ya, itu pasti, kita kan peranakan situ kan. Nah kalau apa orang yang dengerin itu apa ya, tidak semuanya itu bisa memilah. Maksudnya memilah itu kita kan kalau kita bisa mungkin bawanya keras mungkin nggak enak aja, cuma ada sisi positifnya yang bisa diambil gitu bisa menguatkan ketauhidan dan sebagainya. Itu bisa diambil, tapi kan tidak semua orang bisa ngambil itu karena apa ya, kayak dengerin aja sudah nggak suka gitu loh. Iya, benar-benar. Apa sih pengajian kok keras-keras, kayak mau marah-marah gitu. Iya, itu kan juga apa? Kan di Islam aja itu kan kebaikan, kebahagiaan kayak gitu, bukan tentang kekerasan, bro. Iya. Nah, itu yang menjadi salah satu apa kontroversi yang ada di kalangan mereka lah. Gitu. Ya udah guys, sampai segitu aja pembicaraan kita hari ini. Walaupun kita sebenarnya agak males ya bicara soal kayak orang-orang kayak itu, sebenarnya nggak sadar anjir dibilangin itu. Ya benar sekali, mereka bawanya ngeyel gitu loh. Iya, ngeyel, kurang literasi lah pokoknya. Banyakin literasi kalian. Ya udah, jangan lupa subscribe, comment, like, dan sampai jumpa di video selanjutnya.